Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna, jurusan Pendidikan Biologi Angkatan 2017, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup ekologi tumbuhan. Nah, membahas tentang ekologi tumbuhan, kita perlu dulu mengetahui apa sih itu ekologi dan apa sih itu tumbuhan. Nah, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eikos dan logos. Nah, eikos yang berarti tempat tinggal, dan logos pasti teman-teman sudah tahu bahwa logos itu adalah ilmu pengetahuan atau telaah. Jadi bisa diartikan ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan tumbuhan adalah bagian dari makhluk hidup yang mampu menangkap dan mengubah energi ke bentuk energi yang lain untuk kebutuhan dirinya sendiri dan makhluk hidup lainnya. Jadi secara sederhana, ekologi tumbuhan itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara tumbuhan dengan lingkungannya, atau ilmu yang mempelajari interaksi tumbuh-tumbuhan dengan lingkungannya, begitu. Nah, lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan biotik sama lingkungan abiotik. Lingkungan biotik, biotik kita ketahui bahwa dia adalah benda hidup, itu sendiri adalah tumbuhan. Kalau lingkungan abiotik itu artinya tak hidup, seperti air, suhu, udara, kelembaban, oksigen, dan cahaya. Nah, diketahui juga bahwa dalam ruang lingkup ekologi tumbuhan itu ada namanya juga membahas ekologi populasi sama ekologi tumbuhan. Nah, ekologi populasi itu disebut, nama lainnya juga disebut sebagai autekologi. Ingat, autekologi atau ekologi populasi. Maksudnya itu ekologi populasi itu ekologinya hanya membahas tingkat populasi tumbuh-tumbuhan saja. Misalnya itu tentang aspek tahap-tahap kehidupannya atau responnya, dan cara penyelesaian dirinya terhadap lingkungan atau cara adaptasinya. Nah, mungkin contohnya ekologi populasi atau autekologi itu misalnya pohon pinus merkusi dengan lingkungannya itu bagaimana. Kemudian kemudian kemampuan adaptasi pohon merbau di alang-alang atau cara penyelesaiannya itu disebut dengan autekologi atau contoh dari autokologi. Kemudian ada namanya ekologi komunitas. Nah, nama lainnya ini ekologi komunitas itu disebut sebagai sinekologi. Nah, ekologi komunitas diketahui bahwa komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang berada pada suatu tempat tertentu. Nah, ekologi komunitas atau sinekologi artinya itu yang meliputi kajian yang meliputi sebagian populasi tumbuhan dengan tumbuh-tumbuhan jenis-jenis dengan tumbuh-tumbuhan sejenisnya atau macam tumbuhan. Contohnya interaksi tumbuh-tumbuhan dan dengan yang lain untuk mendapatkan nutrien dan oksigen untuk kebutuhannya atau penyebarannya. Atau contoh lainnya itu kita dapat mengambil contohnya itu
misalnya untuk mempelajari struktur dan komposisi spesies tumbuhan, baik yang terdapat di rawa, di hutan rawa, hutan payo, atau hutan gandum. Nah, selanjutnya dalam ekologi tumbuhan pasti kita membahas namanya di dalamnya pasti ada ekosistem. Nah, di dalamnya ekosistem ada populasi, ada individu, ada komunitas, tapi berdasarkan tingkatnya itu dari individu atau spesies atau jenis, kemudian populasi, kemudian komunitas, kemudian ekosistem. Dari kata individu atau spesies atau jenis itu merupakan sebagai organisme yang mampu atau dapat melakukan hubungan persilangan. Nah, kata individu atau spesies atau jenis itu diartikan sebagai organisme yang mampu melakukan perkawinan atau persilangan dengan tumbuhan sejenisnya atau tumbuhan sesamanya untuk menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, kumpulan dari individu atau jenis atau spesies tumbuhan yang sama disebutlah dengan populasi tumbuhan. Jadi populasi tumbuhan itu adalah kumpulan dari beberapa individu yang sama, individu tumbuhan yang sama. Nah, kan tadi tingkatannya itu individu, populasi, kemudian komunitas. Nah, komunitas tumbuhan itu kumpulan dari beberapa populasi yang memang di dalamnya sudah ada individu pada tempat atau wilayah tertentu. Nah, itulah disebut dengan komunitas tumbuhan. Nah, perlu diketahui bahwa suatu komunitas tumbuhan tidak selalu harus berada pada wilayah atau habitat yang luas, baik untuk untuk menyelesaikan tumbuhan dengan lingkungannya, kemudian dengan makhluk lainnya, tetapi komunitas tumbuhan itu mempunyai ukuran seberapapun, baik itu luas maupun kecil. Misalnya saja komunitas tumbuhan air di dalam akuarium, kan akuarium itu kecil. Nah, tidak semestinya komunitas tumbuhan itu selalu harus berada di tempat yang luas, tetapi di tempat yang sempit juga bisa. Misalnya di dalam akuarium kita memberikannya di situ berbagai jenis tumbuhan yang di dalamnya ada populasi yang ada tumbuhannya dan individu atau jenisnya. Terima kasih. Nah, mungkin itu video materi singkat dari saya tentang ruang lingkup ekologi tumbuhan. Nah, apabila ada kesalahan atau yang kata-kata yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.